Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Vincentius Iwan Ari Nugroho. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang yaitu WorldCom. Total aset pada saat kebangkrutan yaitu 103,9 US dollar atau 1.527 triliun. Bangkrut pada tanggal 21 Juli 2002. Di masa jayanya, WorldCom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat setelah AT&T. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1983 sebagai layanan diskon jarak jauh, didirikan setelah pecahnya AT&T oleh Murray Wellcome karena pengadilan memerintahkan AT&T untuk menyewakan saluran teleponnya ke perusahaan baru dengan tarif murah. Ebers, yang merupakan CEO perusahaan, dapat menawarkan tarif yang sangat rendah kepada pelanggannya. Ini memungkinkan dia untuk membangun perusahaan menjadi salah satu perusahaan telepon jarak jauh termuka di Amerika dengan mengakuisisi sebanyak 30 perusahaan telekomunikasi pesaing. Ketika ledakan teknologi berubah menjadi kehancuran dan perusahaan memangkas pengeluaran untuk pelayanan dan peralatan telekomunikasi, WorldCom menggunakan trik akuntansi untuk mempertahankan penampilan profitabilitas yang terus tumbuh. Saat itu banyak investor yang curiga dengan cerita Ebers, terutama setelah berita Enron pecah pada musim panas yaitu 2001. Tak lama setelah Ebers dipaksa mundur sebagai CEO pada April 2002, terungkap bahwa dia meminjam uang sebesar 400 juta US dollar dari Bank of America untuk menutupi margin call pada tahun 2000. Ia menggunakan saham WorldCom miliknya sebagai jaminan. Akibatnya, Ebers kehilangan kekayaan. Pada tahun 2005, pada tahun 2005, dia dihukum karena penipuan sekuritas dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Ada beberapa faktor yang membuat WorldCom merugi. Yang pertama, perusahaan mengejar akuisisi secara agresif, membeli perusahaan saingan dalam upaya untuk mendapatkan pasar. Yang kedua, penurunan besar dalam pendapatan dan tarif, mendorong perusahaan lebih jauh ke posisi merah. Yang ketiga, eksekutif membutuhkan cara untuk membuktikan WorldCom masih layak secara finansial kepada dewan dan pemegang sahamnya. WorldCom menggunakan serangkaian teknik akuntansi yang dipertanyakan untuk membuktikan posisi keuangannya yang meningkatkan keuntungan. Ini berarti miliaran pengeluaran modal dicatat dengan tidak benar di pembukuan. Tapi ini bukanlah penipuan yang canggih. Untuk menyembunyikan penurunan profitabilitasnya, WorldCom mengelembungkan laba bersih dan arus kas dengan mencatat pengeluaran sebagai investasi. Dengan mengkapitalisasi biaya, laba dibesar-besarkan sebesar 3,8 miliar US dollar pada tahun 2001 dan 797 juta US dollar pada kuartal pertama tahun 2002. Melaporkan laba sebesar 1,4 miliar, bukan kerugian bersih. Beberapa individu memainkan peran kunci dalam mengungkap penipuan WorldCom. Orang-orang ini termasuk Cynthia Cooper, Wakil Presiden Departemen Audit Internal WorldCom, dan Gene Morse, auditor lainnya. Mereka menjadi prihatin atas beberapa inkonsistensi dalam mencatat keuangan perusahaan, antara lain penggunaan cadangan untuk mendongkrak pendapatan usaha, pengeluaran modal perusahaan yang dipertanyakan oleh karyawan lain dan dipecah. Yang ketiga, persyaratan akuntansi yang rumit seperti kapasitas prabayar
yang digunakan untuk menyembunyikan pergerakan modal. Yang terakhir, kurangnya bukti untuk membuktikan transaksi keuangan tertentu, termasuk belanja modal 500 juta US dollar. Kesimpulannya ialah WorldCom adalah perusahaan telekomunikasi yang membanggakan diri dalam menyediakan layanan jarak jauh yang terjangkau bagi pelanggannya. Tetapi, strategi akuisisi yang agresif dan penurunan pendapatan membawa perusahaan ke spiral ke bawah, yang pada akhirnya akan membuka pintu ke salah satu penipuan dan kebangkrutan akuntansi terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan menggunakan teknik akuntansi yang meragukan untuk membunyikan kerugiannya, sambil membuat dirinya terlihat lebih menguntungkan daripada sebelumnya, yang membantunya mempertahankan posisinya sebagai kesayangan di kalangan investor. Meskipun berhasil merestrukturisasi dan keluar dari kebangkrutan, WorldCom membantu tim manajemen perusahaan investor mendapatkan pelajaran berharga. Jika suatu terlihat terlalu bagus untuk menjadikan kenyataan, mungkin itu jawabannya. Sekian presentasi saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.